Laut Merah memanas, rudal beterbangan, dan Yaman kembali berada di ambang kehancuran total. Tapi di tengah kekacauan ini, ada satu suara tenang namun sangat berwibawa yang datang dari Jakarta. Indonesia resmi turun gunung. Kenapa Indonesia tiba-tiba mendorong semua pihak untuk menahan diri? Apakah ada agenda besar yang sedang dijaga oleh pemerintah kita? Atau ini adalah langkah kunci untuk menyelamatkan ekonomi dunia dari kehancuran logistik yang mengerikan? Balik lagi sama gue, S. Inomi, di channel Kupas Tuntas. Kita nggak cuma bahas berita permukaan, kita bakal bedah langkah catur diplomasi Indonesia yang mencoba memadamkan api di Yaman sebelum membakar kantong kita semua. Tetap di sini, karena informasi ini beneran daging. Let's dive in. Seruan tegas, Jakarta. Oke pasukan anti miskin, kita masuk ke inti bahasannya. Berdasarkan laporan terbaru dari Metro TV, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri baru saja menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Yaman yang makin gak kondusif. Indonesia secara terbuka mendorong semua pihak, ingat, semua pihak, untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Artinya apa? Jakarta nggak mau milih pihak. Kita nggak mau ikut-ikutan jadi kompor. Sebaliknya, Indonesia memposisikan diri sebagai pemadam kebakaran. Seruan ini bukan cuma formalitas, tapi sebuah peringatan diplomatik kalau situasi ini sudah mencapai batas yang sangat mengkhawatirkan. Mengapa Yaman penting? Mungkin kalian mikir, Sensei, Yaman kan jauh, kenapa kita yang repot? Nah, dengerin baik-baik. Yaman itu penjaga pintu Selat Bab el-Mandeb. Ini jalur tolnya kapal kargo dunia yang mau ke terusan Suez. Kalau pintu ini macet gara-gara perang, kapal harus muter lewat Afrika. Biaya kirim barang jadi mahal gila-gilaan. Artinya, harga iPhone, spare part motor, sampai kedelai buat tempe di pasar kita bisa ikut meroket. Jadi Indonesia dorong perdamaian itu juga demi jagain harga barang di dompet kalian. Dilema Indonesia versus kemanusiaan versus ekonomi. Indonesia punya dua misi di sini. Pertama, misi kemanusiaan. Kita punya sejarah panjang dan ikatan batin dengan rakyat Yaman. Banyak saudara kita di sana. Tapi yang kedua adalah misi ekonomi. Di tahun 2026 ini, pertumbuhan ekonomi kita lagi kenceng-kencengnya. Kita nggak mau terhambat gara-gara krisis energi atau logistik akibat perang di Timur Tengah. Makanya, Presiden Prabowo lewat instrumen diplomasi kita benar-benar menekankan cooling down. Jangan sampai bara di Yaman ini jadi ledakan yang bikin ekonomi global rontok. Kekuatan soft power RI di Timur Tengah. Hebatnya, suara Indonesia itu didengar. Kenapa? Karena kita negara muslim terbesar yang nggak punya kepentingan teritorial di sana. Kita nggak punya niat menjajah atau jualan senjata. Kita cuma pengen damai. Banyak ulama dan tokoh di Yaman itu alumni atau punya hubungan erat dengan pesantren di Indonesia. Soft power ini yang kita pakai. Kita ngomong sebagai saudara, bukan sebagai bos yang perintah-perintah. Itulah kenapa dorongan Indonesia ini punya bobot yang beda dibanding negara barat. Kesimpulannya, langkah Indonesia ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai pemimpin Global South. Kita bukan lagi bangsa yang cuma nunggu perintah dunia, tapi kita yang ngarahin kemana dunia harus berjalan. Gue prediksi kalau seruan Indonesia ini disambut baik, Jakarta bakal jadi tuan rumah buat diskusi tertutup antar faksi di Yaman. Kita punya rekam jejak bagus buat jadi mediator. Kalau ini berhasil, posisi Indonesia di panggung dunia bakal makin gak terbendung. Nah, menurut kalian pasukan anti miskin, apakah diplomasi adem ala Indonesia ini bakal ampuh buat ngerem konflik di Yaman? Atau perlu langkah yang lebih berani lagi? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini nambah wawasan, subscribe channel Kupas Tuntas, dan share ke teman kalian yang masih mikir kalau politik luar negeri itu nggak penting buat dompet mereka. Gue S. Inomi, pamit. Gue mau lanjut meditasi dulu, biar sabar kayak diplomat kita, tapi tetap tegas kalau lihat diskon yang udah mau habis. Tetap inovatif, tetap optimis. Bye-bye!